Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur tentunya apabila kita di dalam kondisi yang terbaik dan kita bisa mengikuti ibadah online ini. Saya percaya bahwa kita semua terus dikuatkan dan terus diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tak lupa saya mengingatkan juga untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi di tengah meningkatnya pandemi COVID-19, dan saya berharap kita terus peduli akan setiap kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk di dalam pada ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bisa untuk menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami alami Tuhan saat hari ini, baik kami yang mungkin sedang berjuang Tuhan di dalam setiap kondisi masalah kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada setiap kelepasan. Kami percaya Tuhan, Engkau pada pagi hari ini sanggup Tuhan untuk boleh membawa kami Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin buat setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani dan juga buat pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi satu bagian yang boleh tentunya memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita tidak lelah di dalam kita bekerja dan melayani Tuhan. Saya mau mengajak kita semua sama-sama bersukacita dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lelah. Mari kita siap memuji Tuhan pagi hari ini. Kita jangan lelah, tapi kita semakin giat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi di dalam memuji Tuhan pagi hari ini. Yeay, amin. Mari sama-sama kita katakan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Yes Lord. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya.
Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada, khususnya bagi jemaat GPPS Kampung Duri ya. Biar bagaimanapun kita masih bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Kita sudah memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Kayak boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu karena anugerah dan kemurahanmu semata-mata. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan dengar firman Tuhan yang kami percaya akan menguatkan setiap kami yang mendengarnya. Tuhan tolong kami semuanya, sucikan kuduskan hati, pikiran dan perasaan kami, agar kami layak dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang suci, yang sanggup merubah hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sampai akhirnya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih tetap bersyukur meskipun sampai hari ini, detik ini kita masih tetap beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman di tengah-tengah wabah virus COVID yang masih terus bergejolak ya. Apalagi saat-saat ini ya, virus COVID-19 ini terus bermutasi dan bergejolak. Bahkan sekarang ada yang namanya, dia bermutasi dengan namanya virus COVID Delta. Ya, ada Alpha, Beta, Delta, Gamma dan sebagainya. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita harus terus bergantung dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, untuk itu sebagai penguatan daripada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi virus yang terus masih berlangsung hingga saat ini, makanya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai the power of Pentakostal atau Pentekoste. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste ya. Artinya apa? Hari ke-50 ya, atau hari raya 7 minggu yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, komunitas di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada hari Pentakosta tersebut Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Untuk itu, seberapa penting dan di manakah letak kekuatan dari peristiwa Pentakosta tersebut buat kita, buat Anda dan saya, ya, buat kita semua anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan 3 hal kekuatan daripada hari Pentakosta tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, hari Pentakosta itu adalah hari pengucapan syukur. Ya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa hari Pentakosta itu identik dengan hari pengucapan syukur. Hari raya Pentakosta itu dalam bahasa Ibraninya Sefaot atau Sefuot, ya. Arti harafiahnya artinya minggu-minggu. Adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Jadi hari raya Pentakosta itu sebelum Yesus hadir di tengah-tengah atau lahir di bumi ini, hari Pentakosta sudah ada dan dirayakan oleh bangsa Israel. Itu artinya hari raya apa? Hari raya pengucapan syukur atas panen gandum yang diberikan Tuhan. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Makanya dalam bahasa Yunani jadi Pentakosta, berarti ke-50 ya, setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ya, Ulangan 16 ayat 10 kita baca bersama-sama. Ya, Ulangan 16 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari 7 minggu bagi Tuhan.
ya. 7 kali 7 49, tapi di dalam bahasa Yunani dibulatkan jadi 50 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan ya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ini hari pengucapan syukur. Jadi hari raya Pentakosta itu identik atau sama dengan hari pengucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah memelihara hidup bangsa Israel dan tentu juga memelihara hidup bangsa Indonesia ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga ya, di mana Tuhan sudah memelihara ya, menghidupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bersungut-sungut untuk itu Bapak Ibu, orang yang bersungut-sungut terus ya, adalah orang yang jauh dari berkat Tuhan. Dan dapat dipastikan orang tersebut tidak bisa mengucap syukur. Dan tidak akan pernah ada hari raya Pentakosta dalam hidup orang tersebut. Ya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang selalu mengucap syukur pasti ada power, ada kekuatan, dan ada berkat Tuhan yang menyertainya. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel kita tahu selalu dirudung, ya diselimuti terus dengan sungut-sungut. Mulai dari keluar dari bangsa Israel sampai terus ke tanah perjanjian, hidupnya selalu dengan sungut-sungut. Ya, dalam perjalanannya, dalam pembebasannya dari Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sudah dikasih mana surgawi oleh Tuhan. Ya, tinggal enak bangun tidur, tinggal ngerogoh tenda aja Bapak Ibu udah dapat makanan, makan ya. Dan tidak boleh serakah. Mau ambil penuh, nanti juga besoknya jadi ulat. Ada yang coba serakah, wah ngumpulin mananya, besok jadi ulat. Itu artinya apa? Pemeliharaan Tuhan sehari cukup untuk sehari. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi jangan pernah takut. Makanya ada ayat berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, berkat Tuhan sehari cukuplah untuk sehari. Besoknya ada yang baru lagi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah serakah, karena Tuhan pasti mencukupi kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikasih mana. Setelah dapat mana, lama-lama bosen, bersungut-sungut lagi ya. Tuhan masa mana terus Tuhan, atau bahasa sekarangnya roti lah gitu ya. Tuhan masa roti terus nih Tuhan, bosen dong ya. Atau masa Tuhan nasi terus, bosen dong. Ada dagingnya dong, daging Tuhan, minta daging ya. Akhirnya Tuhan kirim lagi Bapak Ibu. Tuhan kirim burung puyuh Bapak Ibu, daging yang bisa dimakan ya. Kenapa burung puyuh? Nah, karena burung puyuh nggak bisa terbang. Kalaupun terbang, terbangnya tidak tinggi sehingga gampang ditangkap, mudah ditangkap, dan kemudian bisa dimakan dagingnya. Ada telurnya juga enak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi itu sebabnya Tuhan kirim burung puyuh. Coba kalau Tuhan kirim burung walet gimana? Atau burung gereja, susah nangkapnya Bapak Ibu. Kalaupun dapat, dagingnya kecil. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dagingnya nggak ada ya. Jadi Tuhan luar biasa sekali Bapak Ibu memelihara bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah setelah itu apa lagi Bapak Ibu? Wah kalau malam kedinginan dia mulai mengeluh lagi, bersungut-sungut, Tuhan dingin sekali kalau malam. Memang kalau di padang pasir saudara, kalau malam itu dingin, kalau siang panas sekali, malam dingin sekali. Akhirnya Tuhan sangat begitu baik memelihara bangsa Israel. Begitu bangsa Israel mengeluh kedinginan, malam-malamnya dia kirim heater Bapak Ibu ya, heater yang bisa menghangatkan semua orang yang ada di situ Bapak Ibu ya, sekitar lebih dari 2 juta orang tanpa dibatasi oleh tembok-tembok Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup menghangatkan. Heater mereknya namanya tiang api Saudara ya. Nah kemudian kalau siang panas gitu kan, wah mengeluh lagi, bersungut-sungut lagi, Tuhan panas nih Tuhan ya. Tuhan kirim lagi Bapak Ibu Saudara AC ya, AC merek tiang awan, mereknya tiang awan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikirim lagi AC yang bisa menyejukkan lebih dari 2 juta orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat Bapak Ibu. Nah AC merek apa yang bisa mendinginkan, menyejukkan lebih dari 2 juta orang di lapangan terbuka Saudara, tidak ada sekat-sekatnya. Nah AC merek apa Saudara? Samsung Makalah Saudara, berapa PK itu ya. Jadi Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan juga tidak gaptek Bapak Ibu ya, gagap teknologi ya.
teknologi Tuhan jauh melampaui Samsung, jauh melampaui teknologi yang tercanggih apapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Hari Raya Pentakosta seakan-akan ingin mengingatkan bangsa Israel untuk selalu mengucap syukur ketimbang sungut-sungut, Bapak Ibu. Termasuk mengingatkan Anda dan saya juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikisahkan ada dua orang ibu, ya, masing-masing ibu ini ibu A dan ibu B. Ya, ibu A mempunyai dua orang anak, ibu B juga mempunyai dua orang anak. Masing-masing, ya, anak dari ibu-ibu ini juga mempunyai profesi yang sama. Yang kakak sulungnya bisnisnya, usahanya itu jualan payung, ya, yang adik bungsunya jualan es. Nah, sama dua-duanya. Tapi respon dari ibu-ibu ini berbeda dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Ya, ibu A, ya, selalu saja bersungut-sungut. Kalau misalnya musim hujan, dia bersungut-sungut sama Tuhan. Aduh Tuhan, tolonglah, ya, anak saya nih nanti yang jualan es nggak laku nih, ya kan? Masa begini Tuhan, ya kan? Nanti dia rugi mana? Bangkrut bagaimana Tuhan? Wah, bersungut-sungut. Nah, giliran musim panas, ya, dia bersungut-sungut juga. Tuhan, gimana nih Tuhan, anakku yang jualan payung pasti tidak laku nih, ya. Aduh Tuhan, gimana nih? Terus bersungut-sungut Tuhan. Sebaliknya ibu yang B tidak demikian. Giliran musim hujan, dia tetap mengucap syukur. Dia katakan, Tuhan terima kasih. Meskipun musim hujan ini ada, Tuhan, aku percaya anakku yang dagang payung pasti laku. Ya, aku bersyukur Tuhan, dagangan anakku pasti habis yang jualan payung. Ya, kalau musim panas, ibu ini tetap bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Ya, pasti anakku yang jualan es pasti laku, laris manis, untung besar. Karena musim panas, ya, orang butuh es gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu A selalu bersungut-sungut dan sedangkan ibu B selalu mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian, ya. Mau bersungut-sungut atau mau mengucap syukur senantiasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kisah ini kita ambil keputusan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua mau mengambil keputusan untuk hidup dalam Pentakosta, yaitu mengucap syukur selalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 50 ayat 23 berkata demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hari raya Pentakosta harus penuh dengan ucapan syukur. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Pentakosta itu hari kepenuhan Roh Kudus. Ya, dalam perjanjian baru, peristiwa Pentakosta mempunyai makna yang baru. Ya, memang hari Pentakosta sudah lewat Bapak Ibu, ya, bulan Mei waktu itu, ya. Tapi tidak apa-apa juga, hari ini selalu, karena Pentakosta baru senantiasa, bukan hanya bulan tertentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi dalam perjanjian baru peristiwa Pentakosta mempunyai makna yang baru. Ya, oleh orang Kristen istilah Pentakosta dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11, ya. Nah, menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 orang di peristiwa Pentakosta tersebut. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di antara orang percaya. Semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus waktu itu. Saya bacakan Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka, ya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, komunitas kerajaan Allah atau gereja
dalam perjanjian baru setelah peristiwa Pentakosta adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Ini disebut juga aksi Roh Kudus menyertai orang percaya. Semuanya diberikan power berupa keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Contoh, Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 40, entah bagaimana caranya dia tiba-tiba bisa menyusul dan mendekati kereta kuda yang ditumpangi Sida-Sida Ethiopia. Sida-Sida ini adalah kepala perbendaharaan Sri Kandake, ya, Ratu Ethiopia atau sekarang Menteri Keuangannya, saudara ya. Nah, dia sedang membaca kitab Yesaya yang tidak dia pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah dia baca dia nggak ngerti, dan Filipus datang kemudian bertanya dan Filipus menjelaskan sehingga dia mengerti. Setelah mengerti, dia minta dirinya dibaptis, Bapak Ibu. Kebetulan ada sungai dan dibaptis oleh Filipus. Nah, waktu setelah dibaptis, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian Sida-Sida itu mau melihat lagi ke Filipus, Filipus udah hilang. Seakan-akan Roh Kudus membawa dia lari. Kata Alkitab, Roh Kudus membawa dia lari. Hilang, Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang mungkin saya imajinasikan seperti mesin waktu, Saudara. Masuk, hilang. Ya, tiba-tiba muncul di mana, ya, tapi belum akan pernah ada, ya, yang namanya mesin waktu. Jadi Roh Kudus luar biasa sekali, Bapak Ibu, ya. Tidak gaptek, ya. Teknologi mana yang bisa mengalahkan Roh Kudus, Saudara? Mesin waktu belum ada, tapi Roh Kudus bisa melakukannya. Sudah melakukannya. Itulah keajaiban terjadi, Saudara, pada saat kita memberitakan Injil. Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk memperkaya diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi menyertai orang percaya. Amin. Nah, bukan hanya Filipus, keajaiban lain pun juga terjadi dalam komunitas gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. Ingat ya, gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Petrus sekali bicara 3.000 orang bertobat. Inilah power kekuatan dari peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu. Kepenuhan Roh Kudus semuanya. Jangan sebaliknya, ya. Kalau Petrus sekali bicara 3.000 orang bertobat, lah kita ya sekali bicara 30 orang murtad gitu ya, Saudara ya. Ya enggak seperti demikian ya, atau keluar dari gereja. Kenapa? Ya bicaranya, kalau bicara tuh pedes, galak ya kan. Kalau dulu ada gedung-gedung rumah mewah gitu ya, selalu ada tulisannya, awas ada anjing galak. Ini beda, awas yang punya anjing galak gitu ya. Nah, mana orang nggak kepahitan kalau bicaranya ketus gitu ya, pedes banget kalau bicara gitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Waktu Petrus lewat, bayangannya sampai dinantikan, karena bayangan Petrus diimani dapat menyembuhkan orang sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada orang yang mengatakan bayangan Petrus sembuhkan orang sakit, tapi bayangan kamu buat orang jadi sakit katanya ya. Loh, kenapa? Ya habis utang tidak pernah mau bayar, giliran ditagih malah galakan yang ngutang, Saudara ya. Nah, orang juga kepahitan gitu ya, bikin sakit orang bayangan kita, Bapak Ibu ya. Sering ghostingin orang ya, tiba-tiba menghilang gitu ya. Sering nipu orang, sering gonta-ganti pasangan, gampang sekali memfitnah orang ya, terus kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Nah, ya, orang seperti itu ya sudah pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan bayangannya dinantikan orang, tapi bayangannya dijauhkan orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangankan orang ya, bayangannya aja orang nggak mau lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Begitu juga orang tua sering ngomelin anak, ya ngomel terus. Dia sering ngomelin anak daripada doain anak, tapi mau anaknya jadi bagus, kan aneh, Bapak Ibu. Sering ngomelin anak tapi nggak pernah doain anak, tapi hasilnya mau tuh anak jadi bagus, kan aneh, Bapak Ibu. Kalau mau anak hasil bagus, jangan sering diomelin. Kita boleh tegas, tapi tidak terus diocain terus, Bapak Ibu. Tapi doanya nggak pernah. Lebih banyak ngomelnya daripada doainnya. Nah, Bapak Ibu, di Inggris ada seorang ibu ya, bernama Susanna Wesley. Dia menikah dengan Samuel Wesley dan dikaruniai 19 orang anak. Tiap malam ini ibu berdoa. Dia ibu yang tegas, tapi juga doanya jalan terus, Bapak Ibu. Dia doain, dia tumpang tangan tiap malam untuk anak-anaknya, Bapak Ibu. Dan akhirnya 2 di antara yang paling terkenal, Bapak Ibu ya, namanya adalah John Wesley dan Charles Wesley.
Nah, Charles Wesley Bapak Ibu adalah penulis himne terbesar sepanjang masa Bapak Ibu. Sedangkan John Wesley seorang tokoh kebangunan rohani terbesar pada zamannya abad ke-18 di Inggris Bapak Ibu. Nah, dari tahun 1739 sampai 1743, jadi selama 5 tahun, Charles dan John Wesley sudah memenangkan jiwa sebanyak 149.400 orang. Ya, ini lebih besar dari peristiwa Pentakosta gereja mula-mula, Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut dengan komunitas sepakat. Ya, komunitas sepakat antara adik, kakak, dan orang tuanya, sehingga dipenuhi Roh Kudus. Ya, bayangin dalam 5 tahun Bapak Ibu, 149.400 jiwa. Itulah ya the power komunitas yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah Pentakosta senantiasa, ya. Nah, lalu bagaimana dengan komunitas-komunitas Kristen yang ada pada saat ini dalam kaitannya dengan peristiwa Pentakosta? Ada yang bilang ini Pentakosta ketiga, ya, harus lebih luar biasa. Amin. Ya, kita amini saja, ya. Tapi buat saya, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya Pentakosta ketiga. Yang ada adalah Pentakosta senantiasa. Ingat, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, buat saya tidak ada yang namanya Pentakosta ketiga. Yang ada adalah Pentakosta senantiasa. Ya, iya dong, Pentakosta harus senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, Pentakosta atau peristiwa di mana orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, ya, harus bergulir terus-menerus. Seharusnya tidak boleh ada jeda. Nah, kalau kita hitungnya ada Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, ketiga, ya nanti ada keempat lagi kan, maka akan terjadi jeda kekosongan waktu yang terbuang sia-sia Bapak Ibu. Misalnya Pentakosta pertama itu diberitakan dalam Alkitab Perjanjian Baru sekitar tahun 34 Masehi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lalu pada peristiwa Azazusa Street nomor 312, ya, yang terjadi pada tahun 1906 mau dikatakan sebagai Pentakosta kedua, maka terdapat jeda sekitar 1872 tahun. Dan kalau tahun 2021 dikatakan sebagai Pentakosta ketiga, maka ada jeda 115 tahun yang terbuang sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini namanya bukan lagi Pentakosta senantiasa Bapak Ibu, tapi Pentakosta musiman. Ya, peristiwa hari Pentakosta yang diberitakan Alkitab seharusnya jadi momentum buat kita, ya, buat Anda dan saya, ya, untuk terus hidup dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Peristiwa ini harus digulirkan terus-menerus dan berlaku di segala zaman. Jangan dijadikan peristiwa Pentakosta itu jadi Pentakosta musiman Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau jadi Pentakosta musiman, ya gimana dong, ya? Kalau hari Pentakosta musiman dijadikan peristiwa musiman Bapak Ibu, maka mujizat dan keajaiban juga terjadinya musiman Bapak Ibu, ya. Makanya, ya, banyak gereja kalau Pentakostanya musiman, makanya banyak gereja yang akhirnya gulung tikar, bahkan ada yang gulung kasur, bukan gulung tikar lagi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan jadi Pentakosta musiman gereja itu, jadi Pentakosta senantiasa. Tapi kalau kita, ya, jadikan peristiwa hari Pentakosta dalam Alkitab sebagai hari Pentakosta senantiasa, maka peristiwa ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Bapak Ibu. Bisa saja tahun ini bukan lagi dimulai dari Yerusalem, bukan lagi dari Azusa Street nomor 312, tetapi bisa dari jalan atau dari Kampung Duri Street, ya, atau Gang Murni Street, ya, Murni Avenue Street, ya. Nah, bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Syaratnya apa? Cuman gampang, syaratnya cuma satu, harus dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau hal ini bisa diterapkan dalam gereja Bapak Ibu, dalam semua gereja aliran apapun, maka bumi penuh kemuliaannya. Amin. Yesus akan segera datang mengukuhkan kerajaannya di muka bumi ini. Tapi kalau gereja pada berantem, maka bukan kerajaan Allah yang datang, bukan Yesus yang datang, COVID yang datang Bapak Ibu,
ya. Jadi gereja dan komunitas atau komunitas orang percaya bisa menjadi pusat solusi terutama bagi yang belum percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Ya, kalau menara Babel bersatu itu dalam bahasa untuk melawan Allah. Ini kaitannya tafsirannya Bapak Ibu ya. Tetapi bahasa Roh Kudus menyatukan gerejanya untuk memuliakan nama Allah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi gereja atau komunitas orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah arti dari the power of Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Kami percaya firman-Mu yang telah tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami sudah terima berkat rohani. Untuk itu kami juga hari ini mau terima berkat daripada Allah Bapa, baik jasmani terlebih rohani. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima berkat besar dari Allah Bapa yang penuh dengan sukacita, kasih sayang, keselamatan, kesetiaan, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, ingatan, pengajaran, penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dan aku mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam buat kita semuanya. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.